Sebelum pembelajaran dimulai, silakan Mas Ardi untuk memimpin doa. Tapi sebelum doa dimulai, silakan untuk tempat duduk dirapikan terlebih dahulu agar nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan bisa fokus seperti itu. Silakan. Sudah siap belum? Ya, Guru. Oh, Ampun, ya. Bu. Siap. Silakan Mas Ya, Ardi dipimpin untuk berdoa. marilah teman-teman untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ardi, kan memasuki pertemuan yang kedua. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemarin untuk memahami pengertian sudah paham kan? Sudah kan? Iya, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang hukum bacaan qalqalah. Yang di sini intinya kita bisa belajar qalqalah baik itu qalqalah sugro maupun qalqalah kubro. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan Mas Abdul Muhid, silahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu. Ya, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mas Muhid. Sebelum dimulai pembelajaran, Bu Guru mau menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Melalui pembelajaran dengan metode problem-based learning, peserta dapat 1. Menjelaskan arti hukum bacaan tajwid qalqalah. 2. Memberikan contoh hukum bacaan qalqalah dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh-contoh hukum qalqalah dalam surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39-42, dan surat Ali Imran ayat 159. Sebelum kita masuk untuk kebacaan qalqalah, saya ingin mereview kembali yang kemarin tentang apa itu optimis. Mungkin siapa yang masih ingat optimis itu apa sih? Saya ingat, Bu Guru. Ayo Mas Muhid. Ya, optimis itu sikap yang ada dalam kita, itu sikap percaya diri, tidak mudah putus asa, Bu Guru. Wah, terima kasih, bagus sekali. Mas ingatannya masih jos ya Mas Muhid ya. Pengertian apa itu? Ikhtiar. Saya Guru. Tidak minder, Bu. Siapa yang Yakin dengan semangatnya. Mas Yubaiti, Bu. Oh, Mas Yubaiti. Silakan Mas Yubaiti. Optimis sikap diri masih sangat dan tidak minder, berani mengambil resiko. Oh ya, terima kasih, bagus sekali. Yang ikhtiar, silakan ikhtiar. Yang Mas ingat, ikhtiar. Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Ya. Saya ikhtiar itu usaha, Bu. Usaha. Dengan sekuat tenaga. Betul sekali. Dengan maksimal. Tentunya dengan disertai? Disertai betul sekali. 100 buat Mas Jihad. Untuk yang terakhir yaitu tentang tawakal. Siapa yang masih ingat? Oh iya Mas Gofur, silakan Mas Gofur. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah, menyerahkan segalanya urusan kita kepada Allah. Itu, Bu. Wih, lengkap sekali. Alhamdulillah anak-anak semua. Ternyata pembelajaran yang kemarin kalian masih mengingat. Pengertian qalqalah, menurut bahasa artinya bergerak atau bergetar atau memantul. Sedangkan menurut istilah, qalqalah adalah suara tambahan atau pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang mati setelah menekan pada makhrajul huruf tersebut. Huruf apa saja yang termasuk huruf qalqalah? Qalqalah itu terdiri atas 5 huruf, yaitu ba, jim, dal, to, kof. Atau untuk lebih mudah mengingatnya, disingkat dengan otbu jadin. Atau mungkin untuk lebih memudahkan lagi, itu dengan untuk mengingat dengan baju di toko. Kenapa baju di toko? Itu akan lebih kita mudah untuk mengingatnya. Baju di toko, ba-nya itu ba, ju itu jim, di itu dal, to itu to, ko itu ko. Jadi nanti kalau kalian disuruh menyebutkan apa itu huruf qalqalah ada. Tapi kalau disebutkan baju di toko salah, itu hanya untuk sekedar mengingat. Untuk selanjutnya pembagian qalqalah. Qalqalah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama qalqalah sugro dan kedua qalqalah kubro. Qalqalah sugro apabila ada huruf qalqalah yang berada di tengah lafal dengan harokat sukun atau mati asli. Cara membaca qalqalah sugro dipantulkan dengan kuat. Paham kan maksudnya? Tahu yang namanya sukun itu kan? Ya, sukun itu seperti ada kayak
kayak bunderan tapi Iya, iya. agak berlubang di bawah Iya itu. tuh. Ya, pokoknya kalau ada 5 huruf itu berharokat sukun di tengah itu namanya qalqalah sugro. Sugro. Nah, itu diingat. Terus yang kedua, qalqalah kubro, yaitu apabila ada huruf qalqalah yang berada di akhir lafaz, baik karena harokat sukun, fathah, kasroh, dhammah atau tanwin, tetap dibaca waqaf. Cara membaca qalqalah kubro lebih baik dipantulkan dengan cukup kuat. Intinya, kalau ada huruf qalqalah, ba, jim, dal, to, qaf di akhir ayat dan dia berharokat apapun, itu namanya qalqalah kubro. Bisa dipahami? Bisa Bu Guru? Bisa. Ayo kita coba lihat contohnya apa saja sih huruf qalqalah itu, baik qalqalah sugro maupun qalqalah kubro. Sekarang kita ke qalqalah sugro dulu. Nah, dipahami ya anak-anak ya. Di sini Bu Guru Ya Bu memberikan contoh Guru. surat Al-Balad ayat 12. Nah, di situ coba Mas Muhid tolong dibacakan contoh yang pertama. Oh ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kamal mahfudah. Ya, bagus sekali. Di situ yang menandakan itu bacaan qalqalah sugro apa Mas Muhid? Itu ada dal yang harokatnya sukun sebelum Wah, alif. Jadi itu di 100. tengah ya, di Iya. tengah ayat jadi qalqalah sugro Bu Guru. Wah, terima kasih Mas Muhid. Untuk contoh Ya yang Bu. kedua, coba Mbak Sri, bacakan tolong. Nah, au it'amu fi yaumin di masghabah. Wah, bagus sekali bacaannya. Ayo Mbak Sri, mana yang termasuk huruf qalqalah sugro? Tandanya yang mana? Tajudi to ko to. Oh, toh. Betul tidak, anak-anak? Oh Bu Guru. Betul. Berarti Betul. pinter. Satu lagi biar lebih paham. Coba Mbak Evi, silakan. Yang ketiga, tolong dibacakan. Mbak Evi, lagi ke belakang apa? Bu Guru. Oh, ada. Silakan Mbak Evi. Nomor 3. Tidak kelihatan. Oh, ya. Silakan untuk Mbak Devi. Mbak Devi mungkin? Ayo, Mas Lukman. Itu Mas Lukman. Ya, Mas Lukman. saya Bu Guru. Ya, silakan. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, bagus sekali. Apa yang menandakan huruf qalqalah sugro? Yang akhir Bu Guru ada huruf ba, Ada ba huruf ba sukun. berharokat sukun. Wah, pinter sekali. Iya. Kira-kira sudah bisa dipahami untuk qalqalah sugro? Insyaallah Bu Guru. Nah, kalau sudah, ayo kita lanjut ke contoh qalqalah kubro. Di sini ada Bu Guru berikan 3 contoh untuk qalqalah sugro. Coba yang lain yang belum siapa? Mau membacakan yang pertama? Ayo, siapa lagi? Ya, saya Bu. Oh, silakan namanya siapa? Ya, saya Jihad Oh, Bu. Mas Jihad silakan. Ya. Nomor 1 ya Bu ya? Oh iya, betul. Lam yalid wa lam yulad. Yang mana yang menandakan qalqalah kubro, Mas Jihad? Yang yulad Bu, yang Oh, belakang. yulad. Jangan Iya, sampai keliru ya. yulad. Jangan sampai keliru. Iya Di situ Bu. ada 2 qalqalah ya. Ada Itu yang qalqalah. lam yalid itu yang pertama itu sugro, yang kubro adalah yang belakang. Terus yang kedua, silakan siapa lagi? Ayo. Ya Bu Guru, Iya, saya siapa? saja ya. Oh, Mas Gofur. Saya. Silakan Iya ya Bu. Mas Gofur. Ya. Hablum masad. Yang menandakan qalqalah sugro mana, kubro mana Mas Yang Gofur? qalqalah kubro yang terakhir Bu Guru. Yang Yang bunyinya kubro bagaimana? yang masad. Oh, masad. Pintar sekali. Iya. Untuk yang ketiga, siapa lagi? Ayo. Mas Muhid Saya mungkin? Bu. Oh ya, Mbak Sri, silakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Yang mana Mbak Sri? Yang menandakan huruf qalqalah kubro? Yang belakang khalaq. Kholak, ya pintar sekali. Alhamdulillah. Ternyata untuk pembelajaran kali ini kalian sudah bisa memahami apa itu qalqalah sugro, apa itu qalqalah kubro. Dan lebih hebatnya lagi kalian sudah bisa membedakan mana yang sugro, mana yang kubro. Untuk selanjutnya Bu Guru akan membuat kelompok. Silahkan untuk membuat 3 kelompok. Kelompok pertama nanti dipimpin oleh Mas Adi, kelompok kedua Mas Zubaidi, kelompok ketiga Mas Abdul Muhid. Silahkan untuk membuat kelompok membentuk huruf U. Nah, nanti kelompok pertama membawa kertas pertanyaan, kelompok kedua membawa kertas berisi jawaban, dan yang ketiga nanti jadi tim penilai. Di situ nanti tim penilai menyediakan kertas karton untuk menempel jawaban yang sudah didiskusikan oleh kelompok 1 dan 2. Sudah siap anak-anak? Ya Bu. Siap, ya. Silahkan. Kelompok pertama dan kedua bergerak mencari pasangan, ya. Sesuai pertanyaan yang ada pada kertas. Terus, pertanyaannya ini, silahkan. Nanti kelompoknya Mas Adi pegang Ya Bu Guru. qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kelompoknya Mas Zubaidi
memegang kartu atau tulisan tentang bacaan Qalqalah, Sugro, dan Kubro. Lah nanti untuk kelompok 3, Mas Muhid, kelompoknya Mas Muhid ya, itu nanti Ya, akan Bu menjadi Guru. tim penilai apakah kerja daripada kelompok 1 dan 2 itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Bisa dimulai? Ya, Bu Guru. Siap. Saya beri waktu 10 menit. Silahkan untuk diskusi dengan temannya. Ya, itu silahkan. Sudah selesai? Sudah, Bu Guru. Sudah. Wah, hebat Sudah, Bu. sekali. Sekarang silahkan untuk tim penilai untuk memberikan penilaian apakah jawaban daripada kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah tepat dengan sesuai yang diharapkan apa belum. Ya, Silahkan. Bu Guru. Ayo, Mas Muhid. Ya, Jawaban kelompok 1 dan 2 sudah betul semua apa belum? Apa mungkin ada yang salah? ya, Bu Guru. Kelompok 1 sudah betul. Iya. Kelompok 2 ada yang salah satu, Bu Guru. Oh, yang mana yang salah, Mas Muhid? Yang mana ya, Bu Guru Yang ya? Kubro apa Sugro? Sebentar. Yang Kubro. Oh, ya nanti berarti Dapat akan dibetulkan. iya, Ya, nanti bisa untuk perbaiki. perbaiki kembali. Jadi Ya. berarti kelompok 1 sudah paham ya? Terima kasih. Sudah, Bu Guru. Nilai untuk kelompok 1 100, untuk kelompok 2 90, Bu Guru. Wah, hebat sekali. Lah, Ya, semuanya tangan. pinter-pinter. Untuk selanjutnya, Bu Guru belum yakin dengan kemampuan coba satu persatunya untuk tadi kan diskusi kelompok. Sekarang Bu Guru akan menampilkan coba sebelum nanti kalian mengerjakan soal, Bu Guru akan menampilkan salah satu surat. Coba nanti paling tidak ada 5 yang ditebak dari surat tersebut yang termasuk bacaan Qalqalah baik itu Sugro maupun Kubro. Silakan salah satu dengan bergerak dengan cepat. Memberikan contoh mana bacaannya dan itu Qalqalah Sugro atau Qalqalah Kubro. Siapa yang berani? Nanti Bunda. Salah, Bu Guru. Oh iya, Mas Muhid silakan. Ya, itu yang ayat pertama, Bu. Oh, ayat Iqra pertama. itu Qalqalah Sugro, Bu Guru, karena Oh. ada qaf itu di tengah ayat. Ya, Iya, Bu. betul. Pintar sekali. Ada yang lain mungkin selain itu? Ayo, Bu Guru. Oh, Mas Ardi silakan. Ya, ayat kedua, Bu Guru. Oh iya, yang mana? Khalaqal insana min 'alaq. Itu yang qaf terakhir, Bu Guru, sepertinya Qalqalah Kubro ya tadi ya. Oh iya, betul sekali. Terima kasih Mas Ardi. Yang ketiga coba Sama, Bu silakan. Guru. Cukup 5 saja. Saya, Bu. Iya, Mas Jihad Nah, silakan. itu di ayat 19 itu ada 2 hukum Qalqalah, Bu. Coba Qalqalah Sugro dibacakan. dan Kubro. Iya, silakan. Ya. Yang mana? Kalau yang ini wasjudu waqtarib. Ada 3 malahan ya, punya. Oh. Wasjud waqtarib. Oh iya, coba apa saja itu sebutkan Mas Jihad. Iya. Ini dal Qalqalah Sugro, Iya. Qalqalah Sugro Iya. ya. Ini terakhir ini Qalqalah Kubro, Bu. Weh, terima kasih sekali Mas Jihad. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya untuk contoh bacaan Qalqalah Sugro dan Qalqalah Kubro. Sekarang Bu Guru akan memberikan soal yang nanti kalian jawab masing-masing sendiri-sendiri ya. Tadi sudah diskusi. Sekarang silahkan kalian kerjakan 5 soal dari pembelajaran yang sudah disampaikan Bu Guru tadi. Yang pertama, sebutkan bacaan Qalqalah Sugro yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 53. Terus kedua, sebutkan bacaan Qalqalah Sugro yang terdapat dalam surat An-Najm ayat 41. Yang ketiga, carilah 2 contoh bacaan Qalqalah Kubro. Yang keempat, jelaskan pentingnya ikhtiar bagi kehidupan manusia. Dan yang kelima, jelaskan pengertian tawakal. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Bisa, Bu. Ya, Bu Guru kasih waktu 10 menit. Bu, kalau nggak selesai dibuat PR aja, Bu Guru. Ya, harus selesai, waktunya masih lama ini. Nanti Masih lama ya, Bu ya, Guru. nanti ada lagi PR yang lain. Sudah selesai belum? Oh ya. Sudah Sudah, selesai? Bu. Oh, sudah. Iya, Coba Bu. perjawaban yang pertama. Siapa yang sudah siap untuk menyampaikan jawabannya? Saya, Bu, siap, Bu. Ayo Mas Jihad. Ya Allah, aktif banget ini Mas Jihad. Pasti belajarnya Iya. itu sungguh-sungguh tadi malam ini. Ayo Mas Jihad. Wah, saya betul semua ini, Bu, kuncinya. Waduh, yang mana coba yang pertama dulu? Yang pertama, nanti gantian yang lain. Bacaan Qalqalah Sugro yang terdapat dalam Quran surat Az-Zumar la tabanatu. Nah, itu betul saya, Bu. Tadi. Betul Mas Jihad. Wah, pintar Iya. sekali. Coba jawaban yang kedua, Mas Lukman. Bu Guru, saya nggak kelihatan, Bu Guru, soalnya. Oh, soalnya nggak kelihatan. Iya, Bu Guru, mohon maaf Ada yang mau ini. membantu Mas Lukman siapa? Ya, Bu Guru. Oh iya, Mas Muhid, silakan. Ya, itu contoh bacaannya summa yujzahu. Ya, terima kasih. Betul sekali. Itu kan mengambil Ya. dari bacaan surat An-Najm Surat ayat An-Najm 41. ayat 41, Bu Guru. Oh ya, alhamdulillah semua sudah dijawab dengan betul ya. Adakah yang salah di antara 5 soal? Ada yang betul semua? Ya, Bu Guru. Ada yang salah? Yang tidak betul semua? Betul semua.
Alhamdulillah. Iya, Bu. Berarti untuk pembelajaran hari ini semua Bu Guru simpulkan semua sudah paham apa itu huruf qalqalah, apa itu qalqalah sugro, apa itu qalqalah kubro, dan kalian bisa menerapkan dalam keseharian dalam membaca Al-Qur'an. Karena apa? Dalam membaca Al-Qur'an kalau tajwidnya kurang tepat atau tidak bagus, maka nanti bisa berakibat fatal karena akan beda makna atau artinya. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Kira-kira itu dulu yang dapat Bu Guru sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan memberikan PR tadi seperti yang Mas Muhid sampaikan ya. Jadi tadi biar nanti di rumah bisa belajar, silakan Bu Guru akan memberikan PR 2 saja ya. Silakan nanti kalian cari 2 contoh hukum bacaan qalqalah sugro dan 2 contoh hukum bacaan qalqalah kubro. Ya, besok minggu depan akan Bu Guru cek sebelum ke pelajaran berikutnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Guru tutup pelajaran hari ini? Sudah paham semua? Paham, Bu. Sudah? Kalau sudah, terima kasih anak-anakku semua. Alhamdulillah pelajaran pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapat pada siang hari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia kita itu harus atau wajib bersikap optimis, ikhtiar, dan ujungnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk penutupan pembelajaran pada siang hari ini, silakan. Tadi yang membuka sudah Mas Ardi, sekarang yang memimpin coba Mas Jihad. Baik, Bu. Yuk, silakan. Mari teman-teman, kita tutup kegiatan belajar ini dengan bersama-sama berdoa. Sikap duduk siap gerak, sikap berdoa. Tentukan kepala berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Terima kasih anak-anakku semua. Tetap sehat, semangat untuk pembelajaran berikutnya ya. Ya, Bu Guru tutup. Ya, siap Bu Guru. Bila ada kata yang kurang berkenan, Bu Guru minta maaf. Bu Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama anak-anakku semua, sehat-sehat semua ya.